Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas S13C, mata kuliah Farmakologi Dasar dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febrina MSc. Materi yang kami bahas di sini ialah farmakodinamik. Adapun anggota kelompok 1 ialah Andini Putri Frisanti, Anissa Khoiriyah, Aufa Zalfa wa Afidesion, Miftahul Jannah, Nabil Sofi Habibi, Nadia Safa Felicia, Rusnita Putri, dan Silva Maulibina. Pengertian farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek-efek biokimiawi dan fisiologi obat serta mekanisme kerja obat tersebut di dalam tubuh. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Selanjutnya ada konsep farmakodinamik. Yang pertama ada sisi aksi obat, yang kedua mekanisme kerja obat, yang ketiga reseptor site, yang keempat agonis dan antagonis, yang kelima indeks terapeutik dan batasan terapeutik, dan yang terakhir efek obat. Yang pertama ada sisi aksi obat. Sisi aksi obat yang biasanya mempunyai efek farmaseutis adalah reseptor. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon yang khas untuk obat tersebut. Reseptor adalah makromolekul biopolimer khas atau bagiannya dalam organisme, yakni tempat aktif obat terikat. Komponen yang paling penting dalam reseptor obat adalah protein. Perubahan kecil dalam molekul obat dapat menimbulkan perubahan afinitasnya terhadap reseptor dan aktivitas intriksiknya. Pada teori, reseptor obat sering dikemukakan bahwa efek obat hanya dapat terjadi bila terjadi interaksi molekul obat dengan reseptornya. Lebih mudahnya dirumuskan seperti yang di bawah ini. 2. Mekanisme kerja obat. A. Obat berstruktur non-spesifik adalah obat yang bekerja secara langsung, tidak tergantung struktur kimia, tidak berinteraksi dengan struktur spesifik. Aktivitas biologisnya dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti adsorpsi, kelarutan, aktivitas termodinamika, tegangan permukaan, potensi oksidasi, reduksi, koagulasi protein, dan pembentukan kompleks. Adapun karakteristik obat yang berstruktur non-spesifik adalah: yang pertama, obat tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Yang kedua, kerja biologisnya berlangsung dengan aktivitas termodinamika. Yang ketiga, bekerja dengan dosis relatif besar. Yang keempat, menimbulkan efek yang mirip dengan strukturnya berbeda. Yang kelima, kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur. B. Obat berstruktur spesifik adalah obat yang memberikan aktivitas biologis, akibatnya ada ikatan obat dengan reseptor atau ekseptor spesifik. Adapun karakteristik obat yang berstruktur spesifik adalah: yang pertama, efek pada kadar rendah. Yang kedua, modifikasi sedikit dalam struktur akan menghasilkan perubahan pada aktivitas biologisnya. Yang ketiga, melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofosa dan eksternal. Yang keempat, pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologisnya maksimal. Yang kelima, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa berstruktur non-spesifik. Baik, selanjutnya adalah reseptor site. Situs reseptor adalah protein yang ada di permukaan setiap sel, yang bertindak sebagai penerima kecil atau telinga yang mendengarkan pesan-pesan dari molekul kurir kimia ketika mereka mengapung dalam cairan antar sel yang mengelilingi setiap sel. Cara lain untuk memikirkan hal ini adalah dengan mempertimbangkan setiap situs reseptor sebagai kunci yang mampu menerima jenis kunci kurir kimia tertentu yang disebut dengan ligan. Selanjutnya, ligan. Apa yang dimaksud dengan ligan? Nah, ligan adalah zat yang membentuk kompleks dengan biomolekul untuk menjalankan aktivitas biologis. Dalam pengikatan
protein ligan. Ligan merupakan molekul yang menghasilkan sinyal dengan mengikat ke sisi aktif pada protein target. Selanjutnya, pengikatan biasanya menghasilkan perubahan isomerisme konfirmasi dari protein target. Selanjutnya, agonis dan antagonis. Nah, agonis adalah substansi yang efeknya dapat menyerupai senyawa endogen yang dapat mengaktifkan reseptor dan menghasilkan respons biologis yang kuat. Nah, obat disebut sebagai agonis ketika berikatan dengan reseptor. Obat tersebut menimbulkan efek. Agonis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Selanjutnya, antagonis. Apa yang dimaksud dengan antagonis? Nah, antagonis adalah senyawa yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik tetapi menghambat secara kompetitif efek suatu agonis di tempat ikatan agonis. Kemudian, antagonis akan mengikat reseptor tetapi mengaktifkannya. Antagonis menghasilkan blokade reseptor, menghambat pengikatan agonis dan agonis terbalik atau inverse agonis. Dan terakhir, antagonis reseptor dapat bersifat terbalik dan bersaing dengan agonis untuk reseptor. Atau dapat bersifat antagonis irreversible yang membentuk ikatan kovalen dengan reseptor dan mengebloknya secara total. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Yang pertama itu mekanisme antagonis kompetitif. Dalam hal ini, antagonis mengikat reseptor di tempat ikatan agonis secara reversibel, sehingga dapat digeser oleh agonis kadar tinggi. Dengan demikian, hambatan efek agonis dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis, sampai akhirnya dicapailah efek maksimal yang sama. Jadi diperlukan kadar agonis yang lebih tinggi untuk memperoleh efek yang sama. Ini berarti afinitas agonis terhadap reseptornya tuh menurun. Contoh dari antagonis kompetitif ini adalah bloker dan antihistamin. Kadang-kadang suatu antagonis mengikat reseptor di tempat lain dari reseptor site agonis dan menyebabkan perubahan konfirmasi reseptor sedemikian sehingga afinitas terhadap agonisnya itu menurun. Jika penurunan afinitas agonis ini dapat diatasi dengan meningkatkan dosis agonis, maka keadaan ini tidak disebut antagonisme kompetitif, tetapi keadaan ini disebut dengan kooperativitas negatif. Yang kedua yaitu ada mekanisme antagonis non-kompetitif. Jadi antagonis ini adalah suatu keadaan ketika obat antagonis memblokade suatu tempat tertentu dari rangkaian kejadian yang diperlukan untuk menghasilkan respon suatu agonis. Hambatan efek agonis oleh antagonis non-kompetitif ini tidak dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis. Akibatnya itu efek maksimal yang dicapai itu akan berkurang, tetapi afinitas agonis terhadap reseptornya itu tidak berubah. Menjelaskan tentang sinergisme. Interaksi farmakodinamik yang paling umum terjadi adalah sinergisme antara dua obat yang bekerja pada sistem organ, sel, enzim yang sama dengan efek farmakologi yang sama. Semua obat yang mempunyai fungsi depresi pada susunan saraf pusat sebagai contoh etanol, antihistamin. Selanjutnya, mekanisme sinergisme. Yang pertama, sinergisme pada tempat yang sama. Interaksi ini di mana efek dua obat yang bekerja pada tempat yang sama saling memperkuat. Walaupun banyak contoh interaksi yang merugikan dengan mekanisme ini, tetapi banyak pula interaksi yang menguntungkan secara terapeutik. Yang kedua, ada sinergisme pada tempat yang berbeda dari efek yang sama atau hampir sama. Obat-obat dengan efek akhir yang sama atau hampir sama, walaupun tempat kerja atau reseptornya berlainan, kalau diberikan bersamaan akan memberikan efek yang saling memperkuat. Selanjutnya ada contoh dari sinergi pada tempat yang sama, yaitu efek obat pelemas otot depolarisasi atau depolarizing muscle relaxation akan diperkuat atau diperberat oleh antibiotika, aminoglikosida, kolestin, dan polimixin karena keduanya bekerja pada tempat yang sama, yakni pada motor and plate otot seran lintang. Selanjutnya ada kombinasi obat beta blocker dan CA. Channel blocker seperti verapamil dapat menyebabkan
kanaritmia atau asistol. Keduanya bekerja pada jaringan konduksi otot jantung yang sama. Selanjutnya ada contoh sinergi pada tempat yang berbeda. Contoh sinergisme pada tempat yang berbeda dari efek yang sama atau hampir sama, yaitu alkohol dan obat-obat yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat. Antara berbagai obat yang mempunyai efek yang sama terhadap susunan saraf pusat, misalnya depresi susunan saraf pusat. Selanjutnya, kombinasi antibiotika misalnya penisilin dan aminoglikosida. Selanjutnya ada kombinasi beberapa obat antihipertensi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada indeks terapeutik dan batasan terapeutik. Indeks terapeutik dan batasan terapeutik ini keamanan obat merupakan hal yang utama. Batas terapeutik dari konsentrasi suatu plasma harus berada di antara MEC, konsentrasi obat terendah dalam plasma darah untuk memperoleh kerja obat yang diinginkan, dan efek toksiknya. Jika batas terapeutik diberikan, maka itu cukup baik bagi obat yang diberikan dengan protein maupun yang tidak. Buku referensi obat memberikan banyak batasan terapeutik obat dengan plasma atau serum. Jika batasan terapeutik sempit seperti digoxin yaitu 0,5 sampai 2 nanogram per mililiter, kadar dalam plasma diperlukan dipantau secara periodik untuk menghindari toksisitas obat. Pemantauan batas terapeutik tidak diperlukan jika obat tidak dianggap sangat toksik. Selanjutnya itu adalah efek samping obat. Efek samping obat adalah efek fisiologi yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Semua obat mempunyai efek samping baik yang diinginkan maupun tidak. Bahkan dengan dosis obat yang tepat pun efek samping dapat terjadi dan dapat diketahui bakal terjadi sebelumnya. Efek samping terutama diakibatkan oleh kurangnya spesifitas obat tersebut seperti betanekol. Dalam beberapa masalah kesehatan, efek samping mungkin menjadi diinginkan seperti Benadryl yang diberikan sebelum tidur. Efek sampingnya berupa rasa kantuk dan menjadi menguntungkan. Tapi tidak selamanya efek samping itu merugikan. Pada kondisi tertentu, efek ini bisa dimanfaatkan, misalkan efek ngantuk akibat obat antihistamin bermanfaat pada anak yang sedang batuk flu agar bisa beristirahat dengan baik. Efek samping ini diperkirakan, tetapi ada juga yang tidak, seperti reaksi alergi. Ada beberapa kejadian di mana obat melepuh tubuhnya setelah menggunakan obat. Ini adalah salah satu contoh efek yang tidak bisa diprediksi. Adapun faktor-faktor pendorong efek samping obat, yang pertama ialah pada faktor pasien, yaitu faktor intrinsik yang berasal dari pasien seperti umur, faktor genetik, dan penyakit yang diderita. Yang pertama, umur. Pada pasien anak-anak, khususnya bayi, sistem metabolismenya belum sempurna sehingga kemungkinan terjadinya efek samping dapat lebih besar. Begitu juga pada pasien geriatrik atau lansia yang kondisi tubuhnya sudah menurun. Dan selanjutnya pada orang-orang tertentu dengan variasi atau kelainan genetik, suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologi yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan timbulnya efek samping. Genetik ini juga berhubungan dengan kecenderungan terjadinya alergi. Contohnya pada penisilin, sekitar 1-5% yang mengkonsumsi penisilin mungkin mengalami reaksi alergi. Dan penyakit yang diderita untuk pasien yang mengidap suatu penyakit tertentu, hal ini memerlukan perhatian khusus. Misalnya untuk pasien yang memiliki gangguan hati atau ginjal, beberapa obat dapat menyebabkan efek samping serius, maka harus dikonsultasikan pada dokter mengenai penggunaan obatnya. Faktor-faktor pendorong efek samping obat yang selanjutnya yaitu faktor intrinsik dari obat, yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan adanya interaksi antar obat.
Yang pertama, pemilihan obat. Setiap obat tentu memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, tempat kerja yang berbeda, dan tentunya efek yang berbeda pula. Maka dari itu, harus diwaspadai juga efek samping yang mungkin terjadinya dari obat yang dikonsumsi. Yang kedua, jangka waktu penggunaan obatnya. Efek samping beberapa obat dapat timbul jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, penggunaan parastamol dosis tinggi pada waktu lama akan menyebabkan hepatotoksik, atau penggunaan kortikosteroid oral pada jangka waktu lama juga dapat menimbulkan efek samping yang cukup serius, munfes, hiperglikemia, hipertensi, dan lain-lain juga. Dan selanjutnya, interaksi obat juga merupakan salah satu penyebab efek samping. Ada beberapa obat ketika dikonsumsi secara bersamaan akan muncul efek yang tidak diinginkan. Contohnya, kombinasi antara obat hipertensi inhibitor AC dengan diuretik potasium sparing dapat menyebabkan hiperklemia. Sekian dari saya, terima kasih.